Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Rinur Sasomo dengan NIM 133210028, kemudian Narindra Amarta Wulandari dengan NIM 133210029, lanjut Haifa Egistiar Emadani dengan NIM 133210030, dan Arista Natania Praniti dengan NIM 133210031. Kami di sini akan mempresentasikan tentang klasifikasi hama dari mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Dalam penjelasan kali ini, kami meringkas dengan 3 topik, yaitu yang pertama adalah pengertian hama dan tujuan klasifikasinya, dan kedua klasifikasi berdasarkan binatang penyerang, serta yang ketiga klasifikasi berdasarkan cara merusak. Sebelum itu, penjelasan tentang hama adalah dalam arti luas semua bentuk gangguan baik pada manusia, ternak maupun tanaman. Pengertian hama dalam arti sempit yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Klasifikasi hama dapat dilakukan dengan berdasarkan jenis binatang atau hama penyerang dan bagaimana cara binatang atau hama tersebut merusak tanaman. Tujuannya adalah untuk mempermudah cara mengidentifikasi gejala kerusakan yang disebabkan oleh hama tertentu yang kemudian digunakan untuk menentukan cara pengendalian yang tepat. Yang kedua adalah berdasarkan binatang penyerang. Klasifikasi yang pertama, filum Nematelmintes, kelas nematoda, yang berciri-cirikan berukuran sangat kecil, bentuk silindris memanjang kecuali Heterodera, Melodogine, Telensulus, Rotilensulus, dan Nacopus, yang bentuknya membulat ginjal. Yang ketiga, tidak bersegmen atau beruas. Yang keempat, mempunyai rongga tubuh bersemu. Yang kelima, tidak berwarna dan transparan. Bila berwarna, itu hanya makanannya saja. Yang ketujuh, tidak memiliki alat, sirkulasi, dan pernafasan. Yang terakhir, jaringan tubuhnya tersusun atas 3 lembar blastula. Dari filum Nematelmintes yaitu yang pertama Melodogine sp yang menyebabkan puru akar yang menyerang pada tanaman tomat. Yang kedua ada Ditelensus dipsaci yang menyerang tanaman bawang. Yang kedua ada filum Mollusca kelas Gastropoda. Ciri-cirinya yang pertama, tubuhnya bersifat lunak dan dapat ditarik ke dalam cangkang. Yang kedua, kepala dan kakinya bilateral simetris. Yang ketiga, perutnya berbentuk spiral dan ada yang terbungkus cangkang dan ada yang tidak. Yang keempat, kaki terletak di bagian ventral, itu digunakan untuk merayap. Yang kelima, terdapat 2 pasang tentakel yang dapat diperpanjang dan ditarik kembali. Yang keenam, mulut pada bagian anterior yang dilengkapi dengan gigi-gigi parut atau radula. Yang ketujuh, kanan di belakang kepala. Yang terakhir, anus dan lubang pernafasan terletak di bagian tubuh yang berbatasan dengan tepi cangkang. Yang ketiga ada filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Redontia. Ciri utama dari Redontia sendiri adalah kemampuan mengerat benda-benda di sekitarnya dengan sepasang gigi seri yang besar. Tidak memiliki gigi taring dan gigi geraham depan, sehingga terdapat bagian yang kosong antara gigi seri dan geraham belakang. Ciri-ciri dari mamalia sendiri yaitu mempunyai kelenjar susu, temperatur tubuhnya tidak dipengaruhi oleh makanan dan lingkungan, termasuk homoiтерum atau berdarah panas, dan yang terakhir terdapat rambut-rambut halus yang menutupi tubuhnya.
Contoh dari film di atas yaitu tupai yang biasanya merusak buah kelapa. Selanjutnya ada film arthropoda. Ciri-cirinya memiliki tubuh dan kaki yang berkuku-kuku, bersegmen, atau beruas-ruas. Tubuhnya simetris bilateral. Merupakan hewan tripoblastik selomata, merupakan hewan eksoskeleton. Struktur tubuh terdiri dari kepala, caput, dada, torak, dan perut abdomen. Sudah memiliki sistem tubuh seperti saraf, pencernaan, ekskresi, peredaran darah, dan indera. Kelas Arachnida. Ciri-cirinya kaki 4 pasang pada fase dewasa, 3 pasang pada fase pradewasa, yang tersusun atas 7 ruas. Tubuh terbagi atas 2 bagian, cephalothorax dan abdomen atau idiosoma. Tidak bersayap, terdapat alat tambahan berupa 1 pasang chelicera. Yang kedua ada kelas insekta. Ciri-cirinya tubuh terbagi 3 bagian yaitu caput, kepala, toraks, dada, dan abdomen perut. Kaki 3 pasang yang tersusun atas 6 ruas yaitu coax, trochanter, femur, tibia, tarsus, dan pretarsus. Mempunyai sayap 1 atau 2 pasang. Ada pula yang tidak bersayap. Mempunyai 1 pasang antena. Yang pada kelas insekta ini ada beberapa odo, yaitu yang pertama odo Orthoptera atau belalang. Ciri-cirinya sayap 2 pasang atau tidak ada. Alat mulut penggigit, pengunyah, daun berlubang. Metamorfosisnya sederhana, yaitu telur nimfa dewasa. Contohnya Phalanga nigricornis, menyerang daun jagung, dan belalang jangkrik, orang-orang kecoa, dan lipas. Yang kedua ada odo Hemiptera, subodo Heteroptera. Anggotanya sering disebut dengan istilah kepik. Subodo Sternorhyncha, anggotanya sering disebut Homoptera. Subodo Auchenorhyncha, anggotanya sering disebut juga Homopter. Odo Diptera, ciri-cirinya bersayap, 1 pasang, alat mulut serangga dewasa bertipe penghisap, alat mulut larva bertipe penggigit pengunyah. Metamorfosisnya sempurna. Contohnya lalat buah. Selanjutnya ada odo Coleoptera. Sering diistilahkan dengan kumbang. Ciri-cirinya mempunyai tipe alat mulut yang sama yaitu penggigit pengunyah. Metamorfosisnya sempurna, mempunyai 2 pasang sayap, sayap belakang dan membranus, dan sayap depannya mengeras yang disebut dengan elytra. Contoh kumbang kedelai. Selanjutnya ada odo Hymenoptera. Ciri-cirinya larva dan dewasanya mempunyai alat mulut yang berbeda. Larva mempunyai alat mulut bertipe penggigit pengunyah, sedangkan serangga dewasanya mempunyai alat mulut penggigit penghisap. Metamorfosisnya sempurna. Odo Lepidoptera, ciri-ciri sayap 2 pasang membranus dengan bulu-bulu halus. Metamorfosis sempurna. Alat mulut larva penggigit pengunyah, dewasa penghisap. Contohnya ulat tanah Agrotis sp yang menyerang pada jagung. Klasifikasi hama berdasarkan cara merusak. 1. Yaitu hama penyebab puru atau gal. Puru atau gal merupakan suatu pertumbuhan berlebih atau overgrowth pada jaringan tanaman yang disebabkan oleh binatang atau tumbuhan lainnya. Gejala tanaman yang terjangkit puru yaitu dicirikan dengan awalnya puru berwarna hijau muda, tetapi setelah itu puru berubah menjadi warna coklat. Pada kondisi serangan berat, daun-daun yang terserang puru menjadi keriting sehingga penampilannya seolah-olah sudah tidak berbentuk daun. Next. Contoh hama yang menyebabkan puru yaitu puru daun padi yang disebabkan oleh Orseolia oryzae. 2. Hama pemakan. Hama pemakan memiliki tipe mulut penggigit dan pengunyah atau penggigit saja. Umumnya hama pemakan menyerang tanaman dengan cara memakan bagian tumbuhan mulai dari pinggir menuju tengah. Gejala tanaman yang terserang hama pemakan yaitu terdapat lubang, robek, atau hilangnya bagian tanaman yang terserang hama. Contohnya yaitu hama pemakan batang tembakau, yaitu ulat Agrotis sp.
Yang ketiga, hama penggerek atau borer. Hama penggerek menyerang tanaman dengan cara menggerek atau mengebor bagian tanaman yang tebal dan memakannya. Pada umumnya, hama penggerek memiliki tipe alat mulut penggigit. Hama penggerek masuk ke dalam jaringan tanaman seperti di batang, daun, akar, dan buah pada saat fase larva dan dewasa. Contohnya yaitu hama penggerek ubi jalar, yaitu Silas formicarius. Keempat, hama pengorok atau miner. Hama pengorok merusak tanaman dengan cara mengorok atau mengebor jaringan tanaman yang tipis, misalnya pada daun. Hama pengorok meletakkan telur di dalam jaringan permukaan daun dengan cara memasukkan ovipositor. Larva yang menetas di dalam daging daun akan langsung mengorok daun sehingga pada daun terdapat alur-alur bekas korokan yang berliku. Contohnya adalah hama pengorok yang menyerang daun jeruk, yaitu Phylognistis citrella. Kelima, yaitu hama penggulung. Hama penggulung berbentuk larva yang merusak tanaman dengan cara menggulung daun atau pucuk daun sedikit demi sedikit. Hama penggulung tinggal dan makan di dalam gulungan daun sampai membentuk pupa dan akan keluar dari gulungan tersebut setelah menjadi imago. Contohnya yaitu hama penggulung daun teh, yaitu Homona covearia. Keenam, ada hama penghisap. Hama penghisap ini memiliki tipe mulut pencucuk, penghisap, atau penghisap saja. Hama penghisap merusak dengan cara menghisap cairan sel jaringan tanaman yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan bahkan matinya jaringan tanaman yang diserang. Gejala yang timbul akibat terserang hama penghisap yaitu seperti gal, daun kering, kerdil, menguning, dan kering. Contohnya hama penghisap tanaman padi yaitu warang coklat Nila parvata Eugen. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.